世界に向けて、世界基準で戦えるチームかなと思っています。Pujian berkelas pelatih Jepang ke Indonesia jelang Piala Asia 2027. Sebut pesaing utama adalah Indo, bukan Qatar. Moriyasu, sepak bola Indonesia tidak bisa diremehkan. Netizen, halah paling cuma basa-basi, entar juga bantai Indo. Hasil drawing Piala Asia 2027 akhirnya resmi keluar, dan lagi-lagi timnas Indonesia harus masuk grup neraka. Indonesia tergabung di grup F bersama Jepang, Qatar, dan sesama wakil Asia Tenggara yaitu Thailand. Grup ini langsung jadi sorotan publik Asia karena diisi negara-negara yang punya kekuatan besar dan rivalitas panas. Tapi yang paling bikin heboh bukan cuma hasil drawingnya, melainkan komentar dari pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang tiba-tiba memberikan pujian setinggi langit untuk timnas Indonesia. Moriyasu bahkan menyebut kalau Indonesia adalah lawan yang paling ia waspadai di grup ini, bahkan lebih diperhatikan dibanding Qatar, yang notabene adalah juara bertahan Asia. Menurut Moriyasu, perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir benar-benar luar biasa. Ia menyoroti banyaknya pemain abroad Indonesia yang sekarang bermain di level tinggi Eropa. Nama-nama seperti Jay Itzes, Emil Audero, Kevin Dix, hingga Calvin Verdang disebut jadi bukti kalau kualitas timnas Indonesia sudah jauh berkembang. Moriyasu menyebut Indonesia sekarang bukan lagi tim yang bisa dianggap remeh seperti beberapa tahun lalu. Ia melihat skuad Garuda punya kekuatan fisik, teknik, dan mental yang jauh lebih matang. Apalagi, sebagian besar pemain Indonesia sekarang terbiasa menghadapi atmosfer pertandingan besar di Eropa. Hal itu membuat Jepang mulai melihat Indonesia sebagai ancaman serius di Asia. Tapi lucunya, netizen Indonesia justru banyak yang gak percaya dengan pujian tersebut. Banyak fans menganggap omongan Moriyasu cuma sekedar basa-basi sebelum Jepang kembali menghancurkan Indonesia di lapangan. Karena sebelumnya, Moriyasu juga pernah mengeluarkan komentar manis soal Indonesia. Ia sempat bilang ingin lolos ke Piala Dunia bersama Indonesia dan menyebut perkembangan Garuda sangat positif. Tapi kenyataannya, setelah itu Indonesia malah dibantai habis-habisan saat menghadapi Jepang. Makanya, sekarang banyak netizen mulai realistis. Mereka nggak mau lagi terlena dengan pujian dari lawan. Bahkan komentar seperti, halah paling nanti juga dibantai lagi, mulai ramai di media sosial. Karena bagi fans Indonesia sekarang, pujian tanpa hasil nyata di lapangan udah nggak terlalu penting lagi. Dan sebenarnya, kalau ngomongin duel Indonesia versus Jepang, publik pasti langsung ingat ke Piala Asia 2023 yang dimainkan awal tahun 2024 lalu. Saat itu Indonesia masih dilatih Shin Tae-yong. Meski datang tanpa ekspektasi tinggi, Indonesia justru berhasil bikin kejutan besar dengan lolos ke fase gugup sebagai salah satu peringkat 3 terbaik. Perjalanan Indonesia saat itu benar-benar mendapat respek dari banyak negara Asia, karena untuk pertama kalinya Indonesia bisa tampil kompetitif di level Asia modern. Dan salah satu pertandingan yang paling disorot tentu saja saat Indonesia menghadapi Jepang di fase grup. Di atas kertas waktu itu, Jepang jelas jauh lebih kuat. Mereka punya pemain-pemain dari Bundesliga, Premier League, Serie A, dan Liga top Eropa lainnya. Sedangkan Indonesia masih dalam tahap perkembangan. Banyak orang bahkan memprediksi Indonesia bakal kalah telak. Tapi kenyataannya tidak seburuk itu. Indonesia memang kalah 3-1 dari Jepang, tapi permainan Garuda saat itu justru mendapat banyak pujian. Anak asuh Shin Tae-yong tampil disiplin dan berani melawan. Bahkan Jepang gak benar-benar bisa santai menghadapi Indonesia. Tim Garuda masih mampu memberikan tekanan dan sesekali merepotkan pertahanan Jepang. Banyak fans yang sampai membandingkan laga itu dengan pertandingan terbaru Indonesia melawan Jepang di era Patrick Kluivert. Karena ironisnya, saat skuad Indonesia sekarang dianggap lebih lengkap dan lebih mahal, hasilnya justru jauh lebih memalukan. Indonesia dihancurkan Jepang dengan skor telak 6-0. Kekalahan yang langsung membuat publik kecewa berat. Padahal secara materi pemain, Indonesia sekarang punya lebih banyak pemain abroad berkualitas. Tapi di lapangan, permainan Indonesia justru terlihat jauh lebih kacau dibanding era Shin Tae-yong dulu. Pertahanan gampang ditembus, lini tengah kalah total, dan serangan hampir nggak ada ancaman sama sekali. Hal itu membuat banyak fans mulai merindukan era STY.
Karena walaupun dulu pemain Indonesia belum semewah sekarang, tapi setidaknya timnas masih punya identitas permainan yang jelas dan mental bertarung yang kuat. Dan sekarang dengan hasil drawing terbaru ini, Indonesia mau nggak mau harus kembali menghadapi Jepang di turnamen resmi. Bedanya, kali ini ekspektasi publik jauh lebih besar. Karena Indonesia sekarang punya skuad yang dianggap sebagai generasi terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Apalagi, pemain seperti Jay Itzes, Emil Audero, Kevin Dix, hingga Calvin Verdonk memang punya pengalaman bermain di level tinggi Eropa. Itu sebabnya Jepang mulai memberikan perhatian khusus kepada Indonesia, karena mereka sadar, tim Garuda sekarang punya kualitas individu yang berbeda dibanding masa lalu. Namun tetap saja, Jepang masih jadi favorit utama di grup ini. Pengalaman mereka terlalu kuat. Kedalaman skuad mereka juga luar biasa. Hampir semua pemain Jepang bermain di kompetisi elit dunia. Jadi secara kualitas, Jepang tetap ada di level yang berbeda dibanding negara Asia lainnya. Sementara Qatar juga jelas bukan lawan mudah. Mereka adalah juara bertahan Asia dan punya pengalaman besar di turnamen internasional. Thailand pun bisa jadi ancaman karena gaya main mereka terkenal cepat dan disiplin. Jadi Indonesia benar-benar harus tampil sempurna kalau mau lolos dari grup ini. Dan sekarang pertanyaannya cuma satu, apakah pujian Moriyasu itu benar-benar tulus karena takut dengan perkembangan Indonesia, atau cuma psywar dan basa-basi sebelum Jepang kembali menghajar Garuda di lapangan? Karena netizen Indonesia sekarang sudah mulai kebal dengan pujian seperti itu. Mereka cuma ingin melihat hasil nyata. Kalau Indonesia bisa tampil bagus dan memberikan perlawanan sengit di Piala Asia 2027 nanti, maka ucapan Moriyasu mungkin memang benar adanya. Tapi kalau akhirnya kembali dibantai, maka komentar netizen tadi bakal terasa paling tepat. Yang jelas, grup F dipastikan jadi salah satu grup paling panas di Piala Asia 2027. Jepang, Qatar, Thailand, dan Indonesia bakal saling sikut demi tiket lolos. Dan seluruh publik Asia sekarang mulai penasaran, seberapa kuat sebenarnya timnas Indonesia generasi sekarang. Wah, gimana pendapat kalian, Dek, Bang, Om, Paman, Bapak, Kakek, atau Nenek yang menonton channel ini? Apakah kalian optimis kalau King Indonesia akan mulus bermain di Piala Asia tahun depan? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah. Kalau enggak, aku nggak upload lagi.